Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Brian Zaki, nomor absen 6. Yang kedua ada Devi Nur Pratiwi, nomor absen 10. Yang ketiga ada Dwi Rohmanaji, nomor absen 11. Yang keempat ada Vikian Fatma Vika, nomor absen 16. Yang kelima ada Ika Fitria Dewi, nomor absen 17. Dan yang keenam ada Sela Amelia Putri, nomor absen 32. Apa itu gelombang elektromagnetik? Pengertian dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Selanjutnya, kami sajikan beberapa sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, yaitu perubahan medan listrik, medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik atau E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kelima, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet. Berikut kami sajikan persamaan kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, kami sajikan spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu ada penjelasan, bahaya, dan manfaat. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Tetapi semua gelombang penyusun ini mempunyai kecepatan rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikut kami sajikan jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma, yang kedua ada sinar X, ketiga ada sinar UV atau ultraviolet, yang keempat ada cahaya tampak, yang kelima ada sinar inframerah, yang keenam gelombang mikro atau radar, yang ketujuh gelombang radio atau televisi. Nah, untuk memperjelas materi tentang spektrum game berdasarkan frekuensi, di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih yang terdapat dalam spektrum game berdasarkan frekuensi. Yang pertama, ada gelombang radio dan televisi. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Manfaat dari gelombang radio dan televisi sendiri yaitu dalam pembuatan peralatan telekomunikasi seperti radio, telepon seluler, pesawat radio, dan pesawat televisi. Selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi atau biasa disebut dengan SHF, yaitu di atas 3 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh rangkaian yang disebut dengan osilator.
Manfaat dari gelombang mikro sendiri yaitu terjadi pada microwave oven dan radar. Nah, selanjutnya ada sinar inframerah. Radiasi inframerah adalah radiasi yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dideteksi oleh spektrum merah. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom atau getaran-getaran elektron pada suatu atom, atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. Manfaat dari sinar inframerah sendiri yaitu seperti pembuatan potret permukaan bumi oleh pesawat udara atau satelit, kemudian ada remote control, kemudian transfer data pada komputer, terapi medis, dan teleskop inframerah. Nah, selanjutnya yaitu cahaya tampak. Sinar tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dan membantu dalam penglihatan. Sinar ini mempunyai frekuensi antara 4,3 kali 10 pangkat 14 hingga 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Memiliki jangkauan panjang, gelombang yang sempit, serta terdiri dari 7 spektrum warna, diurutkan dari frekuensi terkecil ke terbesar. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang biasa disebut dengan magico hypenium. Manfaat dari cahaya tampak sendiri yaitu yang pertama, bidang spektroskop atau mengetahui unsur dalam bahan, kemudian penerangan tempat, dan juga dapat sinar laser dalam serat optik. Selanjutnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi sinar matahari dan dari transmisi elektron dalam orbit atom. Manfaat dari sinar ultraviolet sendiri yaitu sebagai aktivator dalam polimerisasi, disinfeksi bakteri dan alga, mencegah kulit bayi baru lahir agar tidak kuning, membunuh kuman penyebab penyakit kulit, dan juga mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Bahaya dari sinar ultraviolet sendiri yaitu yang pertama, mengancam kehidupan manusia. Yang kedua, menyebabkan penyakit kulit atau kanker kulit. Yang ketiga, dapat juga menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian ada sinar X. Sinar X atau sinar Roentgen dihasilkan dari suatu peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada potensial tertentu atau dapat dikatakan hasil oleh tembakan elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Manfaat dari sinar X sendiri, yang pertama, untuk memfoto bagian dalam tubuh manusia. Yang kedua, untuk mengecek barang atau peti kemas. Nah, bahaya dari sinar X sendiri yaitu yang pertama dapat membahayakan tubuh atau merusak sel-sel tubuh. Yang kedua, mengubah struktur genetik sel tubuh dan dapat juga menyebabkan rambut rontok, kulit merah, dan bisul. Yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum game yang memiliki frekuensi paling besar dan panjang gelombang terkecil yang dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif. Sinar gamma juga memiliki daya tembus yang paling tinggi, sehingga dapat menembus plat logam, timbal atau besi hingga beberapa sentimeter. Manfaat dari sinar gamma sendiri yaitu yang pertama, untuk pengobatan penyakit kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Yang kedua, untuk melihat kerusakan pada logam. Nah, sekian dari presentasi kelompok AMI. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.